Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing kembali kegiatan saya di warung sembako ya. Ini suasana malam hari teman-teman. Kita akan aktivitas lagi di warung sembako yang menggantikan Kakang Prabu ya. Kakang Prabu mau ada keperluan dan selanjutnya saya yang melanjutkan berjualan ini ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan sharing cara saya melayani pembeli teman-teman. Ada salah satu teman juga yang bertanya, gimana sih Teh cara melayani pembeli yang baik itu seperti apa katanya ya. Ini menurut pengalaman saya aja ya teman-teman, ini sebenarnya sama saja sih, setiap pembeli itu ingin diperlakukan secara istimewa semuanya ya, ingin dihormati, ingin disegani ya, ingin dilayani dengan baik lah. Secara secara mereka berbelanja di kita itu bukan sehari dua hari ya teman-teman. Jika memang itu langganan kita sehari-hari, kita mungkin sudah tahu karakter mereka itu bagaimana ya. Misalnya ada orangnya yang pengennya buru-buru, ayo kita segerakan dilayaninya ya, dicepatkan gitu ya, jangan sampai nunggu terlalu lama. Nah, kadang juga ada orang yang tipenya penyabar ya, sabar banget gitu ya, biarpun datang duluan memang dia itu santai berbelanjanya, tidak keburu-buru, dan memang itu mungkin lebih lebih enak gitu ya teman-teman, nunggu santai dulu lah begitu, biarin aja yang lain duluan dilayaninya, sementara kita misalnya dia itu berbelanja milih-milih dulu ya, milih-milih barang yang diperlukannya seperti itu. Nah, kalau saya itu melayani pembeli itu tergantung orangnya ya. Mungkin ada yang keburu-buru, itu saya cepat-cepat melayaninya dengan pertama kali dilayani seperti itu ya. Mungkin ada yang agak santai orangnya, tidak terburu-buru, jadi biarkan mereka milih-milih dulu barang-barang yang dibutuhkannya seperti itu. Namun kadang-kadang juga ada orang yang sedikit temperamen gitu ya teman-teman, pengennya ngomongnya kasar gitu ya, dan buruan dong katanya, lama banget, suka ada yang begitu kan teman-teman. Yang itu dia buru-buru kita layani ya, jangan sampai dia terlalu lama nunggu di warung kita. Dan saya pun nggak mau ya ada orang yang kesannya tuh seperti marah-marah gitu ya teman-teman. Saya tuh nggak mau ada orang seperti itu yang terlalu lama nongkrong nungguin orang berbelanja ya. Jadi saya tuh segera melayani orang-orang yang kesannya terburu-buru itu teman-teman ya. Jika ada yang membawa anak kecil ataupun yang membawa bayi, kadang-kadang kan pas lagi rame gitu ada yang barengan seperti itu ya teman-teman, kita tanya siapa duluan nih yang mau cepet-cepet, mungkin ada yang terburu-buru seperti itu ya. Saya tanya begitu dulu teman-teman ya. Dan jika orangnya memang saya nggak apa-apa kok Teh, katanya nyantai aja, ya udahlah kita belakangin dia untuk melayaninya, kita layani yang memang terburu-buru itu ya. Jika ada lagi pembeli yang pertama datang duluan gitu ya, dan membeli barang banyak, mungkin yang belakangan lama nunggu ya, kita tanya nih beli apa aja yang belakangan itu ya. Kalau misalnya belanjanya hanya sedikit, segera saya layani yang belakangan itu ya teman-teman, supaya tidak terlalu lama menunggu ya, karena hanya membeli sedikit aja, misalnya membeli rokok aja, atau hanya membeli sabun aja, atau hanya membeli gas LPG gitu ya teman-teman. Jadi secepat mungkin saya layani dulu itu ya, biarkan yang pertama memilih-milih dulu barang belanjaannya ya, karena yang pertama itu belanjanya cukup banyak. Dan di saat suasana rame toko ya, kita jangan sampai mengobrol atau terlalu banyak bertanya kepada para pelanggan ya. Kita hanya bertanya itu hanya secukupnya saja, misalnya beli apa lagi misalnya seperti itu ya, terusnya apa lagi yang dibelinya setelah ini seperti itu ya misalnya ya. Dan ataupun kita sudah selesai bertransaksi, cukup ini aja seperti itu ya teman-teman contohnya, dan kita langsung menyelesaikan transaksi tersebut. Nah, dengan cara begitu mungkin pelanggan-pelanggan lain yang di belakangnya itu tidak terlalu lama menunggu, dan tidak jengkel juga dengan kita terlalu banyak nanya kepada langganan yang lainnya ya teman-teman. Dan selanjutnya, jika kita melayani barang pesan antar, kita tanyakan saja kepada pelanggan tersebut mau pesan apa aja, boleh di WA dulu ataupun ditulis dulu ya, nanti barangnya saya antar seperti itu ya teman-teman, supaya tidak terlalu lama nunggu ya. Kasihan jika ada keperluan lain terus menunggu kita lama melayani yang lain juga ya, contohnya seperti itu. Nanti kita antar ya barangnya
Makanya tolong ditulis aja gitu, seperti itu ya teman-teman. Melayani pembeli itu tidak sekedar hanya ramah aja ya teman-teman, tapi banyak lagi yang lainnya ya. Contohnya jika pelanggan kita banyak berdatangan pas barengan waktunya, kita harus bisa mana dulu yang diutamakan, mana dulu yang duluan, seperti itu ya. Kita harus bisa mempercepat gerakan kita ya, mempercepat pelayanan kita. Misalnya kita nggak boleh sambil main HP ataupun sambil telepon ya, kita harus fokus pada pelayanan kita ini teman-teman ya. Jangan sampai terbagi dua ya, pelayanan dan main-main, misalnya sambil telepon ataupun sambil balas WA atau sambil balas chat gitu ya, nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Kita harus fokus pada yang berbelanja. Saya juga pernah punya pengalaman teman-teman, saya itu lagi balas WA ya, terus yang belanja ini lagi milih-milih, terus dia kan bawa anak kecil ya. Ternyata udah selesai memilih-milih dan ibunya masih lihat-lihat barang lainnya ya. Si anak ini bilang nyeletuk gini, pasti nih tatanya lagi main HP, seperti itu ya. Jadi saya malu sendiri teman-teman digituin sama anak kecil. Ibunya bilang gini, so tahu kamu, katanya iya biasanya tata main HP di dalam seperti itu. Jadi saya tuh ketawa sendiri dan bercanda sama anak kecil itu ya teman-teman. Memang saya lagi balas chat juga dan saya pikir belum selesai belanjanya ya, ternyata sudah ya. Tapi ibunya tidak apa-apa, cuman anaknya kecil ini yang memang peka sekali melihat tingkah laku pemilik warungnya ya. Belajar dari situlah ya, kita saat bertransaksi ataupun melayani pembeli itu jangan sambil main HP ya, itu tidak enak banget dilihat dan pelanggan pun mungkin akan kesel ya melihat tingkah kita karena tidak serius melayaninya. Nah seperti itu ya teman-teman, contoh-contoh cara melayani saya di warung sembako ya. Banyak lagi beberapa cara lain yang mungkin teman-teman juga bisa terapkan di warung sendiri-sendirinya, dan masing-masing pemilik warung itu punya cara tersendiri cara melayani pembeli yang baik itu seperti apa. Namun saya tuh seperti itu ya teman-teman, cara saya melayani pembeli ya baik atau tidak itu menurut pelanggan sendiri ya, bukan menurut kita teman-teman ya. Yang menilai kita bagus atau enggak itu pelayanan ya, pelanggan sendiri yang menilainya teman-teman ya. Ya dari keramahan pun kita harus diperhatikan ya. Keramahan kita di warung itu menyapa pelanggan, menyapa pembeli itu harus diutamakan juga ya. Jangan bermuka masam ataupun jutek gitu saat ditanyakan harga ya teman-teman. Kadang-kadang ada kan pembeli yang hanya baru menanyakan harga aja, mungkin keesokan hari baru bisa membelinya teman-teman. Jadi kita jangan marah ataupun kesal ya saat ditanyakan harga gitu. Mereka hanya baru menanyakan harga aja, tidak membawa barang kita ya teman-teman. Jadi menurut saya jika ada yang hanya bertanya harga saja, jawab aja sejujurnya. Lebih baik kita murahkan sebutnya ya, nanti mungkin akan menarik mereka untuk membelinya. Atau mungkin jika ada pelanggan lain yang mendengar harga tersebut, harga barang tersebut, mungkin pelanggan lain akan membelinya, seperti itu ya teman-teman. Oh iya dah, saya mau dah satu, seperti itu ya, biasanya seperti itu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ada yang merasa keingetan juga dengan barang tersebut ya. Tapi memang kadang-kadang kita lagi sibuk melayani pembeli, terus ada lagi yang nanya-nanya harga, ini berapa, sedikit mengganggu konsentrasi kita ya teman-teman. Jadi saya tuh pakai isyarat ya, begini 2 misalnya ataupun 3 seperti itu ya teman-teman. Ataupun saya tidak jawab dulu, nanti aja setelah menghitung yang ini ya, baru saya menjelaskan harga-harga yang ditanyakan pelanggan tersebut. Nah seperti itu ya teman-teman cara saya melayani pembeli. Mungkin kurang lebihnya teman-teman bisa menambahkan ataupun bisa sharing ya pengalamannya, cara melayani pembeli itu seperti apa aja yang enak, yang baik ya. Tapi intinya itu melayani pembeli itu ya, contohnya aja kita berbelanja di warung misalnya ya, maunya seperti apa kita dilayaninya seperti itulah. Begitulah kita juga melayani pembeli seperti itu teman-teman ya. Pokoknya apa yang kita inginkan, apa yang kita nyaman, apa yang kita senang ya, seperti itulah kita ya. Melayani mereka itu harus seperti itu ya. Contohnya aja kita berbelanja ke agen misalnya, terus yang punya agennya itu terkesan jutek ataupun sedikit nggak mau jawab pertanyaan kita ya, itu kan kita kan bikin bete kan ya, belanja ke sini kesel banget ya orangnya seperti itu misalnya ya. Kita pun kan nggak mau kan digituin ya. Nah seperti itu pula ya para pelanggan itu ya maunya diramahin gitu ya, pertanyaannya dijawab gitu. Terus mimik muka kita tuh nggak boleh sedikit masam ataupun jutek, itu nggak boleh menunjukkan muka capek, muka lelah ataupun muka yang
bikin nggak nyaman pelanggan gitu teman-teman. Karena kenyamanan pelanggan itu sangat berarti banget bagi kita ya sebagai pemilik warung. Dipastikan pelanggan tersebut akan balik lagi berbelanja ke warung kita ya. Begitulah ya teman-teman, sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang ataupun tidak berkenan, mohon dimaafkan, ataupun bisa teman-teman tambahkan juga ya pengalaman-pengalaman lain cara melayani pembeli dengan baik itu seperti apa ya teman-teman. Kita sharing di sini, berbagi pengalamannya tentang usaha sembako ini dengan cara melayani yang baik itu seperti apa aja ya. Di warung saya itu seperti itulah yang biasa saya lakukan teman-teman ya. Cukup sekian ya teman-teman video saya kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung, mensupport saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah mengklik video saya. Dan saya ucapkan juga salam kenal untuk semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya ya.